Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student of TEIL, Teaching English for Young Learners. Today we join with Dr. Hajah Woronaningsih MPD from IAIN Surakarta. Hari ini kita akan berdiskusi cara mengajar bahasa Inggris pada anak-anak. Ibu akan memberikan sebuah panduan untuk pengenalannya. Sebagai pengantar, kita sebagai orang tua pasti ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Begitu juga dengan para mahasiswa yang akan menjadi guru dan juga akan mempunyai anak. Anda bisa menyebarkannya kepada beberapa orang tua atau nanti kepada komunitas kalau Anda sudah mengajar. Pada era globalisasi ini bahasa Inggris telah menjadi bahasa kedua yang sangat penting untuk dipelajari ketika kita ingin maju dalam dunia bisnis dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di zaman milenial ini, banyak orang tua yang mulai mengkhawatirkan masa depan anak bahkan sebelum mereka lahir ke dunia. Kekhawatiran ini sering disebabkan oleh naluri orang tua tentang bagaimana anak-anaknya akan berhasil di dunia. Bagaimana sebagai orang tua agar bisa mengajar anak-anak berbahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Banyak fenomena yang terlihat bahwa siswa dari Malaysia atau Singapura dan beberapa negara Asia lainnya hampir fasih dalam hal belajar bahasa Inggris. Sehingga banyak orang tua memandang bahwa sistem pendidikan di Indonesia gagal dalam hal mengajarkan bahasa asing. Sebagian lain menyalahkan sistem pendidikan Indonesia yang hanya karena kemampuan anak mereka dalam hal penguasaan bahasa sangat minim. Ternyata hal yang sebenarnya adalah karena sebagian besar dari keberhasilan anak terletak di tangan orang tua. Apakah Anda sebagai orang tua sudah mengajarkan bahasa Inggris sejak usia masih belia? Karena anak-anak adalah spons ketika kita berbicara tentang belajar. Anda dapat memulai mengajari bahasa Inggris kepada mereka mulai usia 3 atau 4 tahun. Ada banyak cara bagi anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar bahasa Inggris untuk sehari-hari. Sebagai orang tua, Anda harus memberikan contoh kepada anak Anda, karena hal ini yang nanti akan mereka ikuti. Gunakanlah bahasa Inggris untuk situasi sehari-hari. Karena dengan berlatih secara kontinu, Anda dapat membantu meningkatkan bahasa Inggris Anda sendiri juga. Perkenalkan pelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan benda-benda di sekitar rumah. Berbicaralah bahasa Inggris kepada anak-anak Anda setiap hari. Mulailah dengan hal-hal yang mudah. Misalnya, menyapa mereka saat mereka bangun tidur dengan mengucapkan good morning. Dokter anak setuju bahwa mengajar anak-anak pada usia yang sangat muda dapat membantu mereka berbicara bahasa Inggris dengan lancar hingga mereka dewasa. Belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing akan memberi mereka keuntungan besar saat ini. Apakah mereka akan benar-benar beruntung di kemudian hari? Pembelajaran bahasa Inggris yang dilakukan terus-menerus dapat membawa manfaat. Ini tadi kalau kita terus-menerus berbahasa Inggris ternyata akan lebih bermanfaat karena anak-anak akan terangsang secara intelektual. Terbukti bahwa secara ilmiah anak-anak yang menguasai 2 bahasa atau lebih dalam hal konseptualisasi, simbolisme, dan analisis, mereka akan lebih baik. Mereka akan belajar lebih cepat. Anak-anak di lingkungan multibahasa akan lebih cepat belajar bahasa asing lainnya di sekolah. Mereka juga akan dengan cepat memperoleh keterampilan berkomunikasi. Mereka akan dengan cepat membuka diri terhadap dunia. Ketika mereka belajar berbahasa Inggris, akan memicu rasa ingin tahu mereka ketika mereka belajar tentang dunia di sekitar mereka. Berbicara bahasa asing di sekolah dapat membantu anak secara akademis dan profesional di kehidupan masa depannya. Yang kedua, Anda bisa mengajarkan lagu kepada anak-anak Anda. Ada banyak lagu yang akan Anda hafal. Dapatkah Anda sekarang mengingat lagu-lagu yang Anda bisa nyanyikan ketika Anda kecil? Anak Anda bisa juga mengalaminya. Ajari mereka lagu bahasa Inggris sejak usia muda.
Anda juga bisa mengajari mereka arti dari lagu-lagu tersebut. Anda bahkan dapat mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris secara online. Hal ini akan meningkatkan keterampilan listening mereka. Mereka dapat belajar bahasa Inggris sejak usia 3 tahun. Anda akan banyak mengoleksi lagu yang dapat membantu mereka belajar bahasa Inggris melalui pengulangan lagu-lagu dan bernyanyi. Mereka akan belajar kosakata, pengucapan, intonasi, dan dasar-dasar tata bahasa sambil mereka menikmati lagunya. Yang ketiga, permainan berbahasa Inggris untuk anak. Anda juga bisa bermain dengan anak Anda sambil bermain adalah cara yang bagus untuk mengajarkan anak Anda. Ada banyak permainan bahasa Inggris secara online yang bisa Anda download, yaitu dari aplikasi Store atau Google Play. Anda bisa juga memberikan cerita berbahasa Inggris kepada anak Anda, yaitu dengan cara membaca buku bahasa Inggris bagi anak-anak, mengajarkan mereka terbiasa dengan bahasa lisan, belajar kosakata dan ekspresi dalam bahasa Inggris saat mereka melihat gambar yang ada pada buku. Belajar bahasa Inggris sambil menjalin ikatan dengan anak-anak Anda. Mengajari anak-anak membaca dongeng pengantar tidur adalah cara yang tepat untuk mulai mengajarkan mereka kata-kata dan frasa bahasa Inggris. Cerita bahasa Inggris untuk anak. Yang kelima adalah tonton kartun dalam bahasa Inggris. Beberapa orang tua berpikir bahwa televisi berbahaya bagi anak-anak. Namun, anak-anak dapat menghabiskan berjam-jam di depan TV tanpa mengganggu siapapun. Oleh karena itu, manfaatkan sebagian besar waktu untuk menonton kartun berbahasa Inggris. Kartun berbahasa Inggris dapat digunakan untuk mengajari mereka kosakata dalam bahasa Inggris seperti Anda kalau melihat Dora the Explorer atau Tayo the Little Bus. Yang keenam, Anda bisa mencari guru les kalau Anda tidak bisa mengajarkannya sendiri. Siapakah orang yang lebih baik daripada seorang pembicara bahasa Inggris untuk mengajarkan anak-anak dalam bahasa Inggris? Jika Anda mencari seseorang untuk mengajari anak-anak Anda harus mempertimbangkan untuk mencari guru les yang bisa berbahasa Inggris. Ada banyak mahasiswa yang bisa mengajar bahasa Inggris yang mencari pekerjaan saat mereka sedang kuliah. Yang ketujuh, apabila Anda punya kesempatan, Anda bisa bepergian ke berbagai negara yang berbahasa Inggris. Dengan bepergian ke negara berbahasa Inggris, yang paling dekat mungkin ke Singapura atau ke Malaysia, Anda bisa mengalaminya secara langsung adalah cara sempurna untuk belajar bahasa Inggris. Minta mereka untuk memesan makanan dalam berbahasa Inggris atau berbincang dengan penduduk setempat. Atau ajak pergi ke taman di mana mereka bisa bermain dengan anak-anak yang seusianya yang mereka berbahasa Inggris. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk melatih bahasa Inggrisnya. Yang kedelapan adalah dengan cara Anda mendaftarkan ke sekolah internasional. Ada banyak sekolah di Indonesia yang menawarkan pendidikan bahasa. Mengingat biayanya, tidak banyak keluarga yang mampu melakukan hal ini. Namun, jika Anda mampu, Anda lebih baik melakukannya. Demikian, terima kasih beberapa tips yang bisa Bapak Ibu atau saudara mahasiswa bisa pergunakan nanti bagaimana untuk mengajar atau memberikan tips bagaimana mengajar bahasa Inggris sejak usia dini. Thank you for joining us and close our meeting by saying Hamdalah together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.